Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 691. Yang ditunggu pun akhirnya tiba. Perusahaan Intel Corporation, tempat Kaori dan Kenshin bekerja. Kedatangan banyak tamu, para pemimpin perusahaan, serta beberapa pegawai pilihannya. Satu persatu hadir akan mengikuti acara lomba. Kaori pun mengenakan seragam sekolahnya. Langsung saja teman-teman kantornya pada bilang semua, "Aduh Kaori, kamu benar-benar pantas sekali menjadi anak sekolah lagi. Wajahmu masih muda dan cantik pula. Aku yakin kalau kamu jalan-jalan di luar, akan banyak sekali yang menggodamu. Terus kamu kenapa Kaori? Tak mengenakan seragam sekolah SMA-mu dari rumah, malah berganti di kantor ini. Apa suamimu udah melihatnya?" Lala temannya yang menjawabnya. "Ah kamu Pretty, kayak kagak tahu aja sih kamu. Kaori kan ingin bikin surprise ke suaminya. Pasti tuan muda kalau melihat Kaori saat ini, makin jatuh cinta aja dirinya. Tak mau jauh-jauh nantinya." Kaori menyahutnya, "Bisa aja kamu Lala. Kan seragam sekolahku udah aku bawa ke sini dari kemarin. Makanya ya aku ganti di kantor aja. Masa dibawa lagi ke rumah?" Kaori pun belum keluar dari kantornya, masih saling bicara dengan teman-temannya. Sedang di saat itu Elisa, bersama dengan temannya, bersama ayahnya pula, terlihat berangkat juga, untuk memenuhi undangan, datang ke PT Intel Corporation. Begitu halnya para pemimpin perusahaan lainnya, termasuk Rena Larazati, yang sudah memakai baju sekolahnya. Baju SMA asli yang masih disimpannya. Si Rena pun mengenakannya, lalu dengan mobil Lamborghini miliknya, si Rena berangkat. Sementara itu, Kaori yang juga sama, sudah mengenakan seragam sekolah pula. Kaori pun ditanya teman-temannya. Salah satunya ada yang bicara, "Oh ya Kaori, dari tadi kita kok nggak melihat tuan muda. Memangnya lagi di mana suamimu itu? Apalagi di kantin atau di warung depan? Kita kan juga ingin melihatnya." Tuan muda yang mengenakan baju sekolahnya. Kaori menjawabnya, "Oh itu Kenshin lagi pulang ke rumahnya sendiri. Untuk mengantar Kenzori. Karena mama yang minta. Jadi Kenshin langsung mengantarnya." Teman-temannya Kaori pun mengerti. Hal itu dianggap seperti biasa. Sedang Kenshin sendiri, yang saat ini bersama anak laki-lakinya. Kenshin yang naik mobilnya, melihat anaknya itu, lagi menunjuk-nunjuk dengan tangannya. Kenzori menunjuk ke sebuah taman di pinggir jalan, yang di situ ada patung kuda dan gajah mainan. Kenshin pun mengerti, anaknya ingin ke sana. Maka dari itu, Kenshin membelokkan mobilnya, diparkir di tempat yang disediakan. Kemudian Kenshin mengajak Kenzori ke taman bagian tengah. Kenshin menggendong anaknya. Sedang saat itu ada banyak pula orang, yang juga mengajak keluarganya, termasuk juga anak-anaknya. Kenzori yang baru bisa berjalan, dilepas Kenshin pelan-pelan. Kenzori pun berjalan sendiri, menghampiri anak kecil yang di depannya. Kenzori seakan ingin main bersama. Hal itu wajar sekali, karena yang namanya anak kecil, meski tak kenal pun langsung main bersama. Dan Kenshin menggoda Kenzori, menggoda anak kecil itu pula. Kenshin bicara, "Ayo Kenzori, pegang bola ini. Berikan pada temanmu ini." "Oh ya, adik kecil ini bernama siapa ya?" Kenshin bertanya sambil akan memberikan bola mainan. Namun tiba-tiba terdengar suara seorang wanita muda yang berkata, "Narnia, Narnia, jangan main sama anak ini ya. Kamu nggak boleh bermain dengan anak yang tak dikenal. Sini main sama anaknya teman papa saja. Itu mereka ada di sana. Dan itu papa kamu." Wanita itu memanggil suaminya. Seorang laki-laki pun datang bersama kedua mertuanya. Langsung saja wanita muda itu berkata, "Ini papa Narnia main sama anak sembarangan. Entar kalau tertular sakit gimana?" Suaminya menjawabnya, sambil langsung menggendong anaknya. "Iya benar kata mamamu Narnia. Kan tadi sudah main sama Ciko, anak teman papa, malah main sama anak orang lain.
Mertuanya pun juga ikut berkata. Sang mertua itu bilang, "Farel, kamu harus awasi anakmu ini. Jangan dibiarkan berjalan sendiri. Kamu Natalie juga sama. Cucu papa jangan sampai terkena kotor bajunya. Papa dan mama tak mau Narnia kena apa-apa. Sebab cucu papa ini hanya satu-satunya. Sini biar Narnia opa yang bawa." Kenshin melihatnya sendiri. Anak kecil yang bernama Narnia itu tak boleh dekat-dekat dengan Kenzori. Sebab Kenzori tak dikenalnya. Kemudian ibu dari anak itu bicara. Seorang wanita yang bernama Natalie itu berkata, "Mas, ini anaknya ya. Tolong ya dijaga anaknya. Jangan dibiarkan berkeliaran. Apalagi main sama anak saya. Anak saya ini terjaga kebersihannya. Tidak bergaul dengan anaknya orang yang tak dikenal. Kita ini dari keluarga yang terhormat. Selalu berhati-hati sekali. Bukan tinggal di kampung, yang bisa bergaul dengan siapa saja. Kita tinggalnya di real estate. Jadi maaf ya kalau saya bilang begitu. Semua juga demi anak saya." Natalie melihat celananya Kenshin yang sobek di lututnya. Dikiranya Kenshin anak berandalan. Orang tak punya yang sekedar mampir di taman dengan mengajak anaknya. Di tengah itu papanya Natalie juga bilang, "Oh ya itu mas, benar kata putri saya ini. Anggap saja ini sebagai pelajaran. Kalau mengajak anak di luar, khususnya di taman, kan banyak orang-orang yang datang. Tentu saja golongannya berbeda-beda. Ada yang pekerjaannya tinggi. Ada yang biasa. Bahkan ada yang tidak kerja. Jadi semua ada pada tempatnya. Tidak bisa disamakan. Contohnya masnya ini. Saya tanya kerjanya apa memangnya?" Kenshin menjawabnya, "Oh kerja saya cleaning service pak." Langsung saja orang itu menyahutnya. "Nah kan apa saya bilang. Masnya kerja cleaning service. Itu coba kamu lihat Natalie dan Farel. Kalau sedikit saja terlambat Narnia diketahui bermain dengan anaknya cleaning service. Apa jadinya nanti? Pasti Narnia besok akan sakit. Kamu Natalie hati-hati merawat anakmu." Mamanya Natalie marah, bicara pada putrinya, dan orang yang bicara pada Kenshin itu berkata, "Oh ya mas, kalau gitu nanti jangan dekat-dekat dengan cucu saya ya. Anaknya jangan dibolehkan main dengan Narnia. Narnia ini cucu anak seorang pengusaha yang mendirikan perusahaan raksasa PT Grand Mercury. Saya ini opanya, dan ini omanya. Apa masnya pernah mendengar nama perusahaan itu? Sayalah yang punya. Nama saya Pak Bargali Manggala. Pasti masnya tak pernah tahu. Apalagi mengetahui, kan kerjanya cleaning service. Tak mungkin tahu hal begitu. Jadi bisa dibilang mas ini beruntung sekali. Bisa bertemu dengan kita. Beruntung pula anaknya mas ini bisa bermain dengan cucu saya. Tapi cukup hanya kali ini saja. Karena pegawai perusahaan pun tak berani dekat-dekat dengan cucu saya ini. Jadi ini cuman saya beritahu agar masnya tidak salah paham." Kenshin pun mendengarnya. Seperti biasa, Kenshin tersenyum sambil bilang, "Oh ya pak, maaf kalau gitu. Nanti anak saya ini pasti saya jaga." Kemudian datang beberapa orang. Nampak 5 orang berbaju yang sama. Sepertinya itu seragam bodyguard. Salah satunya pun bertanya, bicara pada papanya Natalie, "Oh ya bos, ada apa bos di sini? Apa ada yang kita mau bantu?" Pak Bargali pun menjawabnya, "Oh tak ada apa-apa. Cuman ada masalah kecil saja. Ada pemuda yang kerjanya cleaning service. Punya anak dibiarkan main dengan Narnia. Tapi sudah saya tegur barusan ini." Salah satu bodyguard pun berkata pada Kenshin, "Helu, hati-hati ya kalau dekat dengan anaknya Mbak Natalie. Anakmu jangan dibiarkan bermain sembarangan." Lalu ia bertanya pada Pak Bargali, "Bos, apa perlu saya kasih pelajaran pemuda ini?" Pak Bargali menjawabnya, "Oh itu tak perlu. Sudah biarkan saja. Tak ada gunanya memberi pelajaran pada orang yang tak penting. Apalagi orang yang kerjanya cleaning service. Hidupnya saja susah. Malah diberi pelajaran. Sudah kamu anak muda. Kalau gitu kamu cepat pergi. Daripada nanti ada apa-apa. Kasihan anakmu yang masih kecil." Kenshin yang mendengarnya, lagi-lagi merasa biasa. Kemudian Kenshin bicara, "Ayo Kenzori, kita main ke sana. Ada ayunan nanti main sama opa. Opa dan oma sebentar lagi akan ke sini."
untuk menjemput Kenzori. Kenshin menggendong anaknya, berjalan ke tempat yang ditujunya. Seperti kata pepatah, ibarat buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Kenzori seperti Kenshin, dari kecil sudah diremehkan. Padahal Kenzori cucunya bos besar, yang terkenal punya banyak perusahaan. Bos besar dan istrinya, yang tadi diberitahu Kenshin, kalau mampir dulu di taman. Rupanya mereka sudah tak sabar, ingin melihat Kenzori, untuk diajak jalan-jalan. Dan bersama beberapa anak buahnya, bos besar dan istrinya, serta Nita putrinya, bersiap berangkat, menuju ke tempatnya Kenshin. Pak Bargali yang sombong itu akan melihatnya. Siapa Kenzori yang diremehkannya? Siapa Kenshin yang dihinanya? Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya